Cek 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 cek. Halo sobat, ini gas lagi lap profilnya dan langsung aja gaskanlah lap profilnya. Dan seperti biasa juga yang mau kasih go copy bisa banget cek di deskripsi. Dan yang komen-komen dan juga like tolong dibantu aja. Oke, langsung aja kita gaskan lap profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia ditemani oleh dua muridnya untuk pergi melakukan sebuah misi patroli. Dan kali ini Lee Seok-gi dia ditemani oleh Luo Bing dan juga Mong Dong-fang. Dan di sini untuk Lee Seok-gi dia pun ingin agar Mong Dong-fang lah yang menentukan arah jalannya. Dan itu jelas membuat Mong Dong-fang dia pun bingung kenapa dia harus yang melakukannya. Dan di sini karena memang Master Sekte yang memintanya, di sini Mong Dong-fang enggak punya pilihan lain dan dia juga bingung apa yang harus dia lakukan. Tapi sebelumnya Lee Seok-gi meminta Mong Dong-fang untuk mengikuti nalurinya aja, dan itu membuat Mong Dong-fang dia pun berusaha keras, dan itu membuat kini dia mulai fokus, dan itu ternyata berhasil membangkitkan kemampuan luck yang dia miliki, dan itu dapat dilihat oleh Lee Seok-gi dengan menggunakan Sword Heart miliknya. Seperti yang diharapkan, selama dia menghendaki sebuah keberuntungan, maka keberuntungan itu akan aktif secara otomatis, ucap dari Lee Seok-gi. Dan itu membuat kini mereka pun menuju sebuah tempat yang memang ditujukan oleh Mong Dong-fang. Dan di sini Mong Dong-fang dia juga dapat melihat dan juga mendengar kalau ada saut-sautan dari bawah sana, dan itu membuatnya berujar, "Hah, Master Sekte, lihat, ada beberapa orang yang sedang mengelilingi kultivator iblis," ucap dari Mong Dong-fang. Dan untuk Lee Seok-gi, "Yosh, seperti yang diharapkan dari dirimu, anak keberuntungan." Sungguh sangat berguna, ucap dari Lee Seok-gi di dalam hati. Karena memang ternyata di bawah sana saat ini, ada demonic beast dan juga kultivator iblis yang saat ini sedang dikelilingi oleh para kultivator yang lainnya. Dan itu ternyata kultivator iblisnya adalah gadis pink duhai ini, dimana dia juga berucap, "Kalian semua tidak lebih sekedar makanan bagi diriku," ucap dari kultivator iblis itu. Tapi di sini untuk para anggota sekte ini, di sini mereka pun mengatakan kalau mereka adalah anggota dari sekte Genjin, dan mereka adalah sekte yang berada di bawah kendali dari sekte pedang. Dan pastinya kau tidak mungkin tidak takutkan dengan Sofragen, dan jika kau membuat masalah maka Sofragen lah yang akan menyelesaikan ini semua, ucap dari kultivator tua itu. Tapi di sini untuk kultivator iblis itu dia nggak peduli dengan itu semua. Sofragen, dia adalah sosok yang tidak tertandingi di dunia ini. Aku takut, ucap dari gadis ini yang malah bermain-main. Dan itu jelas membuat mereka pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh kultivator iblis itu yang tidak terima. Membuat kini mereka pun mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi. Tapi di sini ketika para orang-orang tua itu berjalan di sini, kultivator iblis itu dia pun meminta kepada demonic beast miliknya untuk menyemprot mereka semua. Dan setelah dia memberikan sebuah perintah, kini demonic beast yang ada bersama dengan dirinya kini mulai meraung, dan itu membuat kini air yang ada bersama dengan dirinya mulai menyerang orang-orang tua itu. Dan ternyata demonic beast itu dapat mengendalikan air, dan ini adalah kemampuan yang memang dia miliki, dan itu semua dikendalikan pula oleh gadis ini. Dimana dia berniat untuk menjadikan kultivator itu sebagai cemilan, ucap dari gadis itu. Dan ini dia juga menggunakan kemampuan air yang dikendalikan oleh demonic beast-nya untuk dapat melenyapkan semuanya. Namun melihat itu semua, di sini para kultivator tua itu mereka tidak takut, mereka tidak gentar dengan itu semua, walaupun mereka juga tahu kalau ini benar-benar akan membahayakan untuk mereka pula. Tapi ketika gelombang air itu akan datang mengenai mereka, di sini cukup menotis bagi mereka, karena memang saat ini gelombang air itu tiba-tiba saja berhenti tepat di depan dari mereka semua. Dan ternyata itu semua ulah dari seseorang yang baru saja datang, dan itu siapa lagi jika bukan Lu Xiaogi, dimana dia juga berujar, "Dengan hadirnya aku di sini, kalian semua bisa menyingkir," ucap dari Lee Seok-gi. Dan melihat kedatangan dari Lee Seok-gi tentunya menotis bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Apalagi mereka juga tahu rumor tentang Lee Seok-gi yang baru-baru saja terkenal di tempat ini. Dari sini mereka yang melihat Lee Seok-gi dapat mengambang, membuat mereka pun sadar kalau sepertinya Lee Seok-gi telah mencapai ranah Great Cultivator. Dan di sini dengan adanya Lee Seok-gi pasti kultivator iblis itu tidak mungkin dapat melarikan diri. Sedangkan untuk kultivator iblis itu sendiri saat ini dia juga kesemsem dengan apa yang dia lihat.
Aku sudah lama sekali mendengar sekilas kabar tentang Lee Seok-gi yang akan menjerat hatimu ketika kau melihatnya. Ternyata itu benar adanya, ucap dari gadis ini yang kesemsem ketika dia melihat Lee Seok-gi. Dan dia juga semakin bergairah dan dia meminta kepada Demonic Beast-nya untuk segera mengalahkan Lee Seok-gi yang membuat kini Demonic Beast miliknya mencoba untuk dapat menyerang Lee Seok-gi, tapi di sini diserang dengan menggunakan kekuatan air. Tentunya membuat Lee Seok-gi dia pun tersenyum saja dan dia juga berujar, wow, kau berani bermain air dengan diriku kah? Ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia pun dapat mengkonter balik itu semua. Bahkan saat ini Lee Seok-gi dia juga menggunakan teknik atribut miliknya untuk dapat memberikan sebuah tekanan yang lebih kuat lagi kepada lawannya. Dan itu jelas mengejutkan bagi kultivator iblis ini. Dia tidak menyangka kalau ternyata kemampuan kendali Lee Seok-gi atas air ternyata melampaui kemampuan yang digunakan oleh Demonic Beast miliknya. Dan itu jelas membuatnya sungguh kesal. Dan itu kini gadis ini dia pun menggunakan kekuatannya untuk membalas ini semua. Dan dia menggunakan skill yang dia miliki yang disebut sebagai protection untuk dapat melindungi Demonic Beast miliknya dari serangan yang diberikan oleh Lee Seok-gi. Dan melihat itu semua di sini, murid-murid dari sektemu mereka pun sungguh sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh master sekte mereka. Ya, atribut yang dimiliki oleh master jauh lebih kuat, ucap dari mereka yang memang sungguh takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh master sekte mereka. Sedangkan untuk Lee Seok-gi, dia tersenyum dan dia juga berujar sudah waktunya untuk mengakhiri ini semua, ucap dari Lee Seok-gi. Dan ternyata setelah Lee Seok-gi dia melepaskan Demonic Beast itu di sini, Demonic Beast itu langsung puyeng datu. Palanya puyeng ketika dia diselimuti oleh air yang dilepaskan oleh Lee Seok-gi sebelumnya. Dan untuk gadis kultivator iblis ini dia juga kondisinya enggak baik-baik aja, dimana dia juga puyeng. Aku harus melarikan diri, ucap dari gadis ini yang tahu kalau dia sepertinya enggak bisa mengalahkan Lee Seok-gi. Tapi di sini ketika gadis ini ingin melarikan diri, dia pun ternotis. Dia ternotis dengan apa yang dia lihat. Karena memang saat ini Lee Seok-gi dia mengacungkan tepat di depan dari gadis itu. Dan untuk Lee Seok-gi sendiri, dia juga berujar, tidak ada kultivator iblis yang dapat lolos dari telapak tanganku, ucap dari Lee Seok-gi di hadapan dari gadis kultivator iblis itu. Sedangkan untuk gadis kultivator iblis ini, ketika dia melihat Lee Seok-gi tepat di hadapannya, justru malah membuatnya kesemsem. Dan itu membuatnya juga berujar, kenapa aku merasakan kebahagiaan padahal dia mengarahkannya kepada diriku. Wah, ini benar sekali, muridnya saja sudah cukup untuk dapat menjerat hatimu, ucap dari gadis ini yang justru malah kesemsem walaupun kondisinya enggak baik-baik saja. Sedangkan untuk mereka para kultivator tua, mereka juga tahu kalau mereka telah diselamatkan oleh Lee Seok-gi. Maka dari itulah di sini mereka mengucapkan terima kasihnya. Tapi di sini mereka juga tahu kalau Lee Seok-gi mencoba mengambil hasil apa yang ingin mereka ambil, dan itu membuat mereka juga berujar, terima kasih Master Sekte Lu telah membantu kami. Terima kasih karena telah membantu kami menaklukkan kultivator iblis itu. Kami akan melakukan sisanya, dan sisanya serahkanlah kepada kami, ucap dari para kultivator tua itu. Yang membuat Lee Seok-gi yang mendengarnya dia pun tahu kalau sepertinya orang-orang tua ini mencoba untuk dapat memanfaatkannya. Dasar. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia berujar, tidak perlu, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat mereka pun jadi bingung. Apa? Tidak perlu. Master Sekte Lu, maksud Anda? Ya, tidak perlu berterima kasih. Karena saat aku mengalahkan kejahatan, aku tidak pernah bergantung kepada orang lain. Aku selalu mengandalkan diriku sendiri, ucap dari Lee Seok-gi. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Master Sekte Lu, Lee Seok-gi tentunya membuat orang-orang ini mereka pun tahu maksud dari itu semua. Apa yang dia katakan itu? Kami sudah mengepungnya sedari tadi, dan sekarang dia mencoba mengambil semua yang harusnya kami miliki. Dasar. Di sini para kultivator tua ini mereka juga tahu kalau Demonic Beast itu dan juga kultivator iblis itu mereka memiliki harta yang cukup luar biasa, yaitu Green Cold Crystal yang ada bersama dengan mereka. Dan mereka juga tahu jika mereka membiarkannya maka semua sumber daya itu akan diambil oleh Lee Seok-gi, dan mereka juga ingin kembali mendapatkan itu semua. Dan itu membuat salah satu dari mereka yang merupakan master sektinya dia berujar, Master Sekte Lu, status yang engkau miliki seharusnya kau tahu aku dan dirimu berada di posisi yang sama, dan harusnya kau memanggilku senior.
Kita menghabiskan banyak usaha untuk dapat mengepung kultivator iblis itu dan tidak pantas jika kau mengambilnya dari kami, ucap dari orang tua itu. Tapi apa yang diucapkan oleh orang tua itu justru membuat gadis ini dia tertawa. Kalian kalau tidak dibantu, kalian semua pasti sudah tidak ada, ucap dari gadis ini yang membuat para orang-orang tua itu tentunya mereka pun kesal. Tapi untuk Lee Seok-gi, dasar omong kosong, ucap dari Lee Seok-gi sebelum dia pun mengalahkan kultivator iblis itu. Tidak, demonic beast-nya. Sedangkan untuk kultivator iblisnya di sini Lee Seok-gi, dia mengambilnya, membawanya bersama dengan dirinya, dan dia hanya meninggalkan demonic beast-nya di tempat itu yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun kesal dengan Lee Seok-gi. Tapi di sini mereka juga tahu kalau mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itulah di sini salah satu dari mereka mencoba untuk melaporkan ini semua kepada sekte pedang. Tapi di sini master sekte mereka mengatakan untuk apa melakukan hal seperti itu. Itu tidak ada gunanya karena sebelumnya murid langsung dari sekte pedang saja. Ketika aku melihatnya dulu, dia malah nunduk dan juga patuh kepada master sekte lu. Jadi ya udah, nggak guna juga jika mereka ngadu ke sekte pedang, dan itu membuat mereka pun hanya dapat pasrah aja ketika sumber daya yang ada di tangan mereka diambil alih oleh Lee Seok-gi. Mereka cuma dapat kesal doang. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Lee Seok-gi, dia pun mengikat garis ini dengan cara yang seperti ini, dan itu cukup mempesona. Dan itu melihat itu semua membuat Luo Bing dan juga Mang Dongfang mereka juga kesemsem karena ini terlihat sangat luar biasa. Master Sekte, andai saja dia mau menggunakan itu padaku juga, ucap dari Luo Bing yang juga malah ingin melakukan hal seperti itu. Diperlakukan, Dan untuk gadis ini yang diperlakukan seperti ini, dia pun berpikir, apakah Master Sekte lu menyukai dirinya? Master Sekte lu, jika kau memang menyukaiku, kita bisa memulainya dari awal, ucap dari gadis itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh kultivator iblis itu membuat Luo Bing dia pun berpikir, apakah mungkin Master Sekte lu dia benar-benar tertarik dengan gadis itu kah? Karena asetnya memang sebesar itu, ucap dari Luo Bing di dalam hati. Tapi untuk Lee Seok-gi, dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia meminta kepada Luo Bing untuk mengambil semua cincin interspasial yang dimiliki oleh gadis itu dan ambil semua penyimpanan yang dia miliki, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Luo Bing dia pun sungguh sangat senang karena dia dapat membalaskan ini semua, karena gadis ini berani-beraninya mencoba menggoda master sektinya, dan itu membuat gadis ini dia pun takut karena dia merasakan kalau ancaman yang luar biasa muncul dari Luo Bing. Dan itu membuat kini Luo Bing dia pun melakukan tugasnya yang telah diperintahkan oleh Lee Seok-gi. Sedangkan untuk Mang Dongfang dan juga Lee Seok-gi mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Luo Bing. Sedangkan untuk Lee Seok-gi tiba-tiba aja dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem karena dia telah mengalahkan demonic beast tingkat 4. Di sini Lee Seok-gi dia pun mendapatkan hadiah sebanyak 2,5 juta poin XP. Yosh, lumayan, ucap dari Lee Seok-gi. Namun tak lama setelahnya kini Luo Bing dia pun kembali dan dia juga berujar, Master, aku telah mengambilnya dan aku telah mencari ini semua dan aku mendapatkan 2 buah cincin interspasial dan silakan dilihat, ucap dari Luo Bing. Dan untuk gadis ini ketika Luo Bing dia menyerahkan itu semua kepada master sektinya, dia pun terlihat sangat panik dan dia juga mengatakan kalau di dalam cincinnya terdapat green cloud kristal dan ambillah semuanya, tapi satu lagi jangan tolong kembalikan, ucap dari gadis ini yang memohon untuk cincin yang satunya lagi dibalikin aja karena nggak ada apa-apa. Mendengar itu semua membuat Lee Seok-gi dia justru malah semakin tertarik. Semakin dia mengatakan itu semakin membuatku penasaran. Sebenarnya apa yang ada di dalam sana ya, ucap dari Lee Seok-gi, dan itu pasti adalah sesuatu yang menarik. Maka dari telah di sini Lee Seok-gi dia pun mencoba untuk dapat melihatnya. Baik, ayo kita lihat apa yang ada di dalam sana, ucap dari Lee Seok-gi. Dan melihat Lee Seok-gi yang akan melihat isi dari cincin itu tentunya membuat gadis ini jadi tambah panik. Dia pun memohon untuk dikembalikan saja. Tapi untuk Lee Seok-gi enggak peduli, dia tetap melihat isi yang ada di dalamnya, dan ternyata di dalamnya penuh dengan kristal green cloud. Wow, luar biasa. Ini adalah bahan yang bagus untuk dapat membuat paper crane yang memang aku butuhkan, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi kenapa di dalam benda ini banyak sekali, dan satunya lagi apa nih? Kenapa sampai dia memohon-mohon, ucap dari Lee Seok-gi di dalam hati. Dan ketika dia melihat isi dalamnya, ternyata kini dia pun langsung kelelep dengan apa yang ada di dalamnya. Dan ketika dia pun mencoba untuk bangkit, apa ini, ucap dari Lee Seok-gi, karena memang ketika dia melihat ke sekeliling ternyata
penuh penuh dengan jeroan. Waduh, isinya semua jeroan yang membuat gadis ini dia pun cuma bisa pasrah, stres dan juga malu karena semua yang ada di dalam cincin interspasial yang satu itu isinya cuman koleksi jeroan yang dia miliki, dan itu benar-benar membuatnya malu dan juga malu karena semua motif dan juga bentuk yang dia miliki ada di situ semua. Dan untuk Lu Xiaogi yang saat ini bengong tentunya membuat Luo Bing dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh Master Sekte di dalam benda itu. Master, ada apa? Tanya dari Luo Bing. Tapi untuk Lu Xiaogi dia berujar, tidak ada apa-apa. Itu tidak penting. Itu hanya pakaian. Ucap dari Lu Xiaogi, dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata seorang kultivator iblis memiliki kebiasaan yang seperti ini juga. Seperti manusia saja. Tapi untuk kultivator iblis itu dia pun udah pasrah karena ini benar-benar membuat dirinya benar-benar harga dirinya malu. Ya, benar-benar malu ketika semua koleksi jeroan yang dia miliki dilihat oleh seorang pria. Dan untuk Lu Xiaogi, sepertinya kau juga tahu rasa malu kah? Tapi sejatinya aku butuh bantuanmu untuk sebuah tugas, ucap dari Lu Xiaogi. Dan di sini gadis ini dia pun meminta kepada Lu Xiaogi untuk dapat dibebaskan. Jika aku membantumu, apakah kau ingin melepaskanku? Ucap dari gadis ini yang mencoba untuk melakukan sebuah negosiasi. Tapi untuk Lu Xiaogi dia pun enggan melakukan sebuah negosiasi. Katakan, kau ingin membantuku atau tidak? Ucap dari Lu Xiaogi yang membuat gadis ini sudah, oke, baiklah. Ucap dari gadis ini yang memang nggak punya pilihan lain. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun bertanya tentang para kultivator iblis, bagaimana caranya mereka mengendalikan para demonic beast dan juga menggunakan kekuatan yang mereka ada, yang mereka miliki, kekuatan dari para demonic beast itu. Dan itu membuat Luo Bing yang mendengarnya dia pun sadar kalau ini semua pasti karena dirinya, dan itu membuatnya berpikir, Master Sekte dia ternyata turun gunung hanya untuk diriku. Ucap dari Luo Bing, dan itu benar-benar membuatnya sungguh sangat senang. Dan untuk gadis ini, kultivator iblis itu, ketika dia melirik ke arah Luo Bing, dia pun merasakan ada yang janggal dengan gadis itu. Namun di sini kultivator iblis ini yang memang kondisinya nggak bisa melakukan sebuah tawar menawar, dia pun mengatakan semua yang bisa dia tahu, semua yang bisa ia katakan, dimana dia mengatakan kalau mereka para kultivator iblis mereka hanya menggunakan makanan untuk menjadikan tubuh mereka menjadi kuat, dan itu semua berasal dari para demonic beast dan juga para kultivator. Benarkah? Apakah sesederhana itu? Ucap dari Lu Xiaogi. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini. Tapi dia juga memohon untuk dapat dilepaskan sedikit ikatannya karena ini terlalu sempit, yang membuat Lu Xiaogi kini dapat melepaskan ikatannya. Dan di sini dalam posisi yang agak sedikit meregangkan tubuh, dia juga berujar, sejatinya sih nggak sesederhana itu juga. Jika kau menggunakan kekuatan demonic beast terlalu banyak, tentunya itu juga akan mengikis mentalmu dan itu akan membuat kau kehilangan kesadaran. Ucap dari gadis ini. Loh, benarkah? Jika seperti itu, kenapa kalian semua sangat terobsesi dengan kekuatan demonic beast? Tanya dari Lu Xiaogi. Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan karena itu semua terjadi karena itu memberikan rasa adiktif yang luar biasa. Makanya mereka ingin selalu mendapatkan itu semua, yang membuat Lu Xiaogi dia agak sedikit memalingkan diri karena memang wanita itu terlihat sedikit agak gimana gitu. Dan melihat Lu Xiaogi yang memang agak sedikit teralihkan, membuat gadis itu dia pun tahu kalau ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya untuk dapat menangkap Luo Bing, dan dia pun mencoba untuk langsung kabur, menjadikan Luo Bing sebagai tameng. Dan melihat itu semua tentunya membuat Meng Dongfang dia pun panik. Master Sekte, lihat kakak sendiri dia ditangkap, ucap dari Meng Dongfang. Tapi di sini untuk Lu Xiaogi dia enggak peduli. Sudah, tenang saja, tidak perlu panik, ucap dari Lu Xiaogi. Dan di sini ternyata kultivator iblis itu dia pun membawa Luo Bing menuju sebuah tempat, dan ternyata tempat yang dia bawa adalah sebuah gua, dan dia juga berujar, ternyata dia dapat mengkibuli Lu Xiaogi yang merupakan seorang bintang baru. Hanya tampilannya saja yang luar biasa, tapi ternyata dia semudah itu, ucap dari gadis ini yang kini membawa Luo Bing masuk ke dalam sebuah gua. Dan di dalam sebuah tempatnya dia juga melepaskan Luo Bing, yang membuat Luo Bing dia pun bertanya tentang apa yang sedang direncanakan oleh gadis itu. Dan untuk gadis ini dia berujar, sudah, jangan terlalu banyak bicara. Saat ini tidak ada kultivator lain di tempat ini, jadi kau tidak perlu berpura-pura, ucap dari gadis pink ini yang membuat Luo Bing dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Dimana gadis ini dia berujar, sangat murni, aura ini sangat-sangat murni, jelas
ini hanya ada di rank 2. Tapi kau memiliki aura dari Demonic Beast yang bahkan lebih murni dibandingkan kultivator iblis tingkat 4 seperti diriku. Dan sekarang berhentilah kau berpura-pura. Kau juga seorang kultivator iblis. Aku bisa mengetahuinya hanya dengan melihatmu sekilas. Ucap dari gadis ini yang tahu kalau Luo Bing memiliki latar belakang kultivator iblis pula. Ucap dari gadis ini. Dan apakah Luo Bing memang kultivator iblis? Kita bahas di part lanjutannya. Bye. Thank you.